Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Kita hari ini kembali berjumpa dalam Question of Monday Q&A. Anda bertanya, saya menjawab. Jangan lupa subscribe, like, kalau nggak suka ya dislike aja, skip aja. Dan jangan lupa komen, dan kalau ini diberkati, saudara merasa diberkati, silakan di-share agar banyak orang juga mendapatkan berkat atasnya. Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasi supaya saudara selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Inilah Q&A, Question of Monday. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik. Pertanyaannya sederhana. Masih adakah takut akan Tuhan dan murka Allah di dalam perjanjian baru? Nah, maksudnya mungkin masih ada tertulis nggak gitu ya? Ada nggak sih Alkitab perjanjian baru itu bicara soal takut akan Tuhan dan murka Allah? Oke, untuk menjawab ini saya teringat ya bahwa ada satu podcast yang membicarakan mengenai hal ini, bahwa narasumber di situ seorang hamba Tuhan bilang begini, takut akan Tuhan itu bukan rasa takut ngeri-ngeri gitu, bukan sesuatu perasaan yang membuat kita takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, kemudian dia mengutip surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Gitu, karena kasih itu dari Allah selalu memenuhi hati setiap anak-anaknya sehingga tidak ada rasa takut untuk berjumpa dengan Allah. Kira-kira begitulah. Lalu dikatakan takut akan Tuhan itu seperti sebuah perasaan yang pokoknya sederhananya gini, saya nggak ingin nyakiti hati Tuhan. Ya segitulah takut akan Tuhan. Oke, kalau begitu mari kita buka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Kita lihat yuk takut akan Tuhan itu. Kalau di perjanjian lama itu memang banyak dibahas ya, tapi karena tanya perjanjian baru, oke kita lihat satu ayat. Lukas 12 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi ini Yesus sedang berkata kepada para murid, takutilah Allah. Ya, jadi takut akan Allah, takut akan Tuhan. Di perjanjian lama itu begitu banyaknya bicara takut akan Allah, tetapi di perjanjian baru, satu ayat saja saya bacakan bahwa rasa takut itu, saudara, adalah rasa takjub dan penuh hormat kepada Tuhan, tetapi bukan sekedar rasa hormat yang gimana gitu ya, tetapi betul-betul ada satu hal yang berbeda, bukan sekedar perasaan, saudara. Nah, kalau kita melihat bahwa orang Kristen ketika mendekat kepada Tuhan, memang ketika dia mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia boleh mendekati Allah Bapa itu dengan penuh sukacita. Tetapi benarkah takut akan Tuhan itu ada sesuatu yang mengerikan dalam hidupnya? Oke, sekarang kita lihat dulu. Dalam Kejadian pasal 3, ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa Adam ketakutan untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu di dalam Keluaran pasal 20, setelah Musa turun dari Gunung Sinai, maka Musa mukanya dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dan Israel berkata, bangsa Israel, mereka berkata kepada Musa, jangan Tuhan ketemu dengan kami, biar kamu saja, melalui Musa saja Tuhan berbicara, karena kami takut bertemu dengan Tuhan. Nah, tetapi kemudian Musa berbicara bahwa
Tuhan ingin mendekat kepada mereka, ingin berbicara supaya mereka tidak berbuat dosa. Ternyata saudara, rasa takut itu timbul karena adanya dosa. Jadi memang ketika seseorang di dalam imannya mendekati Allah, ketika dia ingin menyembah Tuhan, ketika dia ingin bergaul dengan Tuhan, maka tidak boleh ada rasa takut dan tidak perlu ada rasa takut. Tetapi ketika ia berbuat dosa, maka rasa takut itu pasti ada. Saya pernah mengalaminya. Jadi tidak mungkin terhindar dari rasa takut. Mengapa? Karena kekudusan Allah itu jelas-jelas akan menolak ketidakkudusan di hadapannya. Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita berbicara tentang takut akan Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Allah itu kudus, di mana dosa tidak bisa bersentuhan dengan Dia. Tidak bisa kita pelihara dosa dalam hidup, lalu kemudian kita tidak memiliki rasa takut. Tidak bisa dan tidak mungkin. Karena itu secara natural ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika ia berbuat dosa, maka sesungguhnya di dalam hati nuraninya itu pasti ada satu tekanan, ada satu hal yang bergejolak dalam hidupnya. Sebuah kesadaran yang membuat dia tahu bahwa dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi bahayanya ketika ia tidak menyadari lagi bahwa ia sudah mati rasa terhadap dosa, maka itu berarti sebagaimana Fir'aun, Tuhan telah mengeraskan hatinya. Nah, jadi takut akan Tuhan itu bukan sekedar rasa takjub, bukan sekedar rasa hormat, tapi betul-betul ada satu rasa ngeri untuk bertemu dengan Tuhan ketika kita hidup di dalam dosa. Itu artinya saudara, bahwa kenapa ada satu rasa takut dalam arti ngeri, karena dalam kasih Allah itu kita tidak boleh mengabaikan satu fakta, satu kebenaran bahwa ada yang namanya murka Allah. Jadi ada takut akan Tuhan dan murka Allah. Murka Allah itu adalah satu ekspresi Allah, ya, satu sifat dari Allah yang secara otomatis ya tidak senang ketika adanya dosa dalam kehidupan manusia, khususnya anak-anaknya yang telah percaya kepada Kristus. Nah, saudara, bahwa manusia bisa marah atau murka tidak pada tempatnya, tidak beralasan, dan tidak punya pemikiran yang matang. Tetapi sebaliknya, Allah itu Allah yang bukan semata-mata marah begitu saja, tetapi itu merupakan dari satu pertimbangan pikiran yang matang dari Allah yang maha sempurna itu, sehingga ketika ia marah itu sangat beralasan, yaitu khususnya ketika anak-anaknya berbuat dosa. Nah, jadi murka Allah itu di dalam perjanjian baru ada. Di mana buktinya? Satu ayat saya tunjuk. Dalam Roma pasal 1 ayat 18. Dan ada begitu banyak yang bicara tentang murka Allah, khususnya dalam surat Roma, Efesus, 1 Tesalonika, ya, dan di surat-surat lainnya, termasuk sampai di kitab Wahyu. Oke, kita baca satu ayat saja dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi, apakah Allah dalam perjanjian baru bisa murka? Bisa. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36 dikatakan begini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini bagi orang-orang yang nggak mau percaya Kristus. Tetapi berarti kan di zaman perjanjian baru, murka Allah tetap ada. Begitu ya. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 18 itu jelas. Nah, kemudian kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa apa yang dikatakan di perjanjian lama tentang takut akan Tuhan dan murka Allah itu ada, dan di perjanjian baru takut akan Tuhan dan murka Allah ada. Ini yang kemudian kita dapat simpulkan bahwa benar dalam perjanjian baru
takut akan Tuhan dan murka Allah itu tetap berlaku. Jadi banyak orang Kristen begini ya. Jadi menganggap enteng gitu ya. Perhatikan saudara, ini serius banget. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus mengecam orang-orang yang mengandalkan kemampuan mereka di dalam menjabarkan Taurat, ya. Mereka yang disebut ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka orang-orang zaman Perjanjian Lama ini Yesus kecam. Mengapa? Karena mereka menambahi Taurat itu sehingga menjadi beban yang tak terpikulkan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru, mirisnya adalah ketika orang-orang Kristen itu mengurangi bobot Injil. Bagaimana orang Kristen mengurangi bobot Injil? Khususnya para pengajar-pengajar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seolah-olah karena kita mempunyai kasih Allah, lalu kemudian ada juga digunakan ayat bagaimana anak yang hilang itu tidak dimarahi oleh Allah, tidak bapaknya tidak murka maksud saya, tapi justru diterima dengan penuh kasih sayang. Nah, dengan demikian dikatakan secara tidak langsung bahwa takut akan Allah itu tidak perlu ada rasa ngeri dan takut, kemudian murka Allah itu tidak ada lagi. Benarkah demikian? Nah, kita melihat bahwa takut akan Tuhan, ya, dan murka Allah itu di Perjanjian Baru tetap ada, ya. Jadi jangan kita mengurangi bobot Injil bahwa ini tidak ada lagi, bahwa takut itu tidak ada sesuatu yang ngeri. Kalau kita hidup di dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, ya nggak perlu takut. Tetapi ketika kita hidup di dalam dosa, meskipun dikatakan kita sudah Kristen, maka kita perlu takut, saudaraku. Ya, perhatikan. Di sini juga bobotnya saya melihat juga di podcast itu berkata begini. Ya, kalau anak-anak Tuhan itu, khususnya anak-anak muda, nggak perlu takut salah. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihimu. Jadi nggak usah takut. Nah, saudara, kita harus membedakan antara takut salah dan takut berdosa. Kalau anak saya, dia belajar sepeda, saya perlu memotivasi dia, nggak usah takut. Kalaupun jatuh, paling lecet doang. Tapi salah dia di dalam menjaga keseimbangannya, kesalahan menjaga keseimbangan membuat dia jatuh, itu tidak membuat dia berdosa. Di dalam ulangan ujian di sekolah, anak-anak, termasuk dulu kita ya, waktu masih sekolah, ada pilihan berganda, A, B, C, D. Saya menjawab A, padahal jawabannya C. Saya salah menjawab, tapi saya tidak berdosa. Tetapi ketika Alkitab membicarakan tentang kesalahan, dan lebih spesifik dia berbicara dosa, maka kita tidak boleh mengurangi bobot dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa dosa itu bukan sekedar kesalahan, tetapi sebuah pelanggaran berat yang melawan Tuhan. Beda, saudara, dengan kita hanya mengatakan, ya gak usah takut lah, anak Tuhan tuh gak usah takut salah, toh Bapa mengasihi kita, seperti anak yang hilang diterima. Saudaraku, jangan menggunakan ayat itu untuk membenarkan perbuatan yang berdosa. Anak yang hilang pergi sekali, kembali diterima, tapi dia nggak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, sementara yang dimaksudkan oleh firman Tuhan mengenai takut akan Tuhan dan murka Allah ini, itu adalah kepada orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi kemudian mereka berbalik lagi kepada kehidupan lama atau bahkan meninggalkan Tuhan. Ini tidak sama dengan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas 15 itu, saudara. Nah, kita lihat ya, bahwa kita nggak mungkin dan kita nggak bisa pakai primbon selain Alkitab. Saya bilang begini, kita nggak perlulah, primbon itu nggak harus Alkitab, bisa kok pakai buku yang lain. Tidak bisa. Soal hidup mati, benar salah, hidup baik dan jahat, hidup kudus dan najis, hidup benar dan hidup berdosa, itu hanya bisa diukur dengan Alkitab, nggak bisa diukur dengan yang lain. Buku-buku yang lain yang bersifat pengetahuan itu untuk menambah
pengetahuan kita, untuk kita menjadi pintar secara akal budi, untuk kita bekerja, untuk kita dapat beraktivitas secara akademik. Tetapi soal kehidupan spiritual dan moral, tidak ada primbon lain, tidak ada buku lain, hanya Alkitab patokannya. Jadi ketika Alkitab berkata, takut akan Tuhan di perjanjian lama, di perjanjian baru ada, berarti itu berlaku. Yang dimaksudkan rasa takut yang beneran takut gitu. Ketika dikatakan murka Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru dikatakan murka Allah tetap ada, berarti itu tetap berlaku, gak bisa dibatalkan. Nah, kalau kita makan, ada yang ini ya, dibilang ada dia punya level, ada yang pedas biasa, ada yang sedang, ada yang pedas banget. Itu beda. Anak saya tahu level mana saya tidak senang ketika dia berbuat yang saya larang. Ada saatnya saya cuma lihat, ada saatnya saya cuma kode dengan tangan, tapi ada saatnya saya marah. Dan itu berarti betul-betul mereka tahu saya marah banget. Dan itu menimbulkan rasa takut. Apakah rasa takut yang demikian itu menyatakan bahwa saya tidak mengasihi anak-anak saya? Apakah murka Allah kepada orang Kristen yang berdosa, yang kembali hidup berdosa, itu bahwa Allah tidak mengasihi mereka? Tidak. Justru saudara harus tahu bahwa di dalam kasihnya terkandung murkanya. Jadi kalau dia tidak murka ketika anak-anak yang dikasihinya berbuat dosa, justru dia bukan Allah yang penuh kasih. Ia menyangkali kasih yang sejatinya. Perhatikan. Oke, saya langsung cepat saja. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Judul perikopnya hukuman Allah atas semua orang, mau orang Yahudi, orang Yunani, orang Kristen, non-Kristen, semua perbuatan akan diadili. Ini penghukuman yang kekal nanti memang. Itu akumulasinya nanti, itu sebabnya Paulus melanjutkan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa adalah maut, tapi hidup yang kekal adalah Yesus. Jadi dalam Alkitab itu mengajarkan hitam dan putih, tidak ada abu-abu di dalamnya. Jadi kalau benarlah benar, salah adalah salah, benar adalah benar, dosa adalah dosa. Nah, jadi salah belum tentu berdosa, tapi dosa berarti dia bersalah. Nah, kemudian kita lihat bahwa Paulus mengatakan pilihan. Ini dosa, ini benar. Ini hidup dengan iman. Ini tidak hidup di dalam kebenaran, ini hidup dalam kebenaran. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal ini ya, saya cepat saja. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi ketika murka Allah dinyatakan, ada yang dinyatakan dalam hukuman yang disebut temporal. Jadi yang jangka pendek. Jangka panjangnya nanti setelah hari kebangkitan disebut hari penghakiman. Nah, di sini banyak orang Kristen yang kemudian menganggap remeh pengajaran ini. Mereka mengabaikan fakta dan bukti bahwa Allah itu murka terhadap dosa. Bahwa ia Bapa yang baik dan mengasihi, tapi ia murka juga terhadap dosa anak-anaknya. Sebab itulah dalam jangka pendek ia menghukum dalam arti mendidik, mendisiplinkan. Yaitu dari bahasa aslinya. Nah, Roma pasal 2 tadi mengatakan ia menghukum supaya apa? Supaya mereka bertobat. Oh, ternyata pendisiplinan Allah supaya anak-anaknya bertobat. Tetapi bukan berarti tidak ada. Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat 15 mengatakan, apakah karena sudah menerima kasih karunia, karena sudah diampuni, maka boleh berbuat dosa? Dengan tegas Paulus berkata, sekali-kali tidak.
Jelas ya? Clear. Kemudian kita lanjut. Ya, ini ayat-ayat yang sama menunjuk. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jelas, seorang anak akan dihajar oleh anaknya ketika ia tidak mau didisiplinkan. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa Allah berposisi sebagai Bapa, kita jemaatnya sebagai anaknya. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, ya, Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi ia kutegor dan kuhajar. Ia kukasihi. Yang kukasihi ia kutegor dan kuhajar. Ada penghukumannya. Kepada siapa? Orang yang dikasihinya, jemaat yang dikasihinya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oh, jelas ya. Jadi jelas bahwa orang yang dikasihi, ketika dia berbuat dosa, ia ditegur dulu supaya sadar, oh iya saya berdosa. Tidak mau bertobat, dihajar. Belum bertobat juga, nah itu nanti hitungannya di hari penghakiman. Lalu sebagai penutup saya sampaikan dalam Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Berarti ini sudah Kristen. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi orang Kristen yang murtad. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ini perjanjian baru loh. Meskipun kutipan perjanjian lama. Ayat 31 perhatikan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jelas ada penghukuman. Ya, jadi nggak berubah. Allah itu nggak berubah, dia konsisten. Hanya kenapa kita tidak langsung dihukum seperti perjanjian lama? Karena Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita. Ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ingat, penghiburan Roh Kudus itu dari bahasa aslinya bukan seperti penghiburan yang diberikan oleh dunia entertainment. Tetapi di sana kalau kita mau mengerti, ingat Mazmur 23 ayat 4. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika domba berbuat salah, seorang gembala tidak segan-segan mengulurkan tongkatnya untuk mendisiplinkan dombanya agar kembali ke barisan yang dipimpin oleh sang gembala. Demikian dengan orang Kristen, kita nggak boleh main-main hidup ini. Justru takut akan Tuhan menimbulkan rasa hormat karena kita tahu ada murka Allah di dalam kasih dan sayangnya kepada kita anak-anaknya. Justru kita akan hidup untuk benar untuk berbuat benar di hadapannya. Jadi gini, saudara, saya waktu masih pakai narkoba, Tuhan sudah kasih tahu. Dikasih tahu melalui pemberitaan Injil, orang-orang datang pada saya bersaksi segala macam, saya abaikan. Lalu akhirnya Tuhan berbicara langsung kepada saya dan saya mentaatinya. Andaikan saya tidak mentaati ya tegurannya, saya tidak tunduk pada tegurannya, maka penghukuman itu pasti datang kepada saya. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Saya sampaikan juga pengajaran tentang LGBT ya waktu itu. Kita harus mengasihi orang-orang LGBT, tetapi sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa mengatakan nggak apa-apa kamu tetap hidup dalam dunia LGBT. Yang penting Allah mengasihimu. Tidak, justru saya menerima mereka dan saya harus memberitahukan tentang Allah yang mengasihi, tapi Allah yang murka akan dosa. Artinya saya harus membimbing kaum LGBT untuk mereka bertobat dari kehidupan yang tidak benar, berdosa di hadapan Tuhan, supaya mereka hidup yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena Alkitab jelas mengatakan kaum banci dan pemburit, gay dan tukang sodomi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya harus memberitakan yang benar supaya mereka bertobat dan mereka diubahkan Tuhan
secara spiritual maupun moralnya. Dengan demikian, kita orang Kristen adalah orang yang takut akan Tuhan, bukan murkanya kalau kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Ya, kiranya ini dapat menjadi jawaban bagi kita semua seperti yang tadi. Sampai jumpa di Q1 berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.